Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast saya kali ini yang tentunya akan menghadirkan ilmu yang bermanfaat mengenai penerapan P5, khususnya yaitu dalam konsep beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan sila pertama Pancasila. Materi ini sangat bermanfaat bagi calon guru siswa sekolah dasar supaya dapat menerapkan serta menambah informasi dan juga inspirasi dalam menjalankan proses mengajar dan mendidik siswa sekolah dasar. Saya Siva Ayomi Rizkita yang akan menjadi host pada podcast hari ini. Di sini kita kedatangan tamu sekaligus narasumber istimewa yang akan menyampaikan segudang materi serta pengalaman-pengalaman dalam mengajar di sekolah dasar. Penasaran bukan siapa sih beliau itu? Ini dia, kita sambut Ibu Lili Arfiani. Assalamualaikum Ibu Lili, bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Semoga Ibu selalu diberi kesehatan serta kebahagiaan yang akan membuat hari-hari Ibu menjadi lebih berwarna dan lebih indah seperti senyuman saya pastinya. Baik Ibu, sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau mau disayang berarti harus berkenalan terlebih dahulu. Baik, saya silakan Ibu Lili untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, Ibu. Waalaikumsalam Mbak Siva. Iya. Oke, perkenalan dulu ya. Baik. Bismillah, Assalamualaikum. Nama saya Ibu Lili Arfiani. Saat ini saya sedang mengajar di salah satu SD swasta di daerah Cikarang, tepatnya di SD IT Nur Al-Barkah, dan saya berkesempatan menjadi wali kelas 1 SD selama kurang lebih 6 tahun di sini ya. Baik Ibu, terima kasih. Jadi sudah 6 tahun mengajar ya Ibu. Berarti masih bisa dibilang sebagai guru muda yang penuh semangat dan berenergi. Ya. Berbicara tentang bersemangat nih Ibu, bagaimana sih proses Ibu untuk menjadi seorang guru yang pastinya juga membutuhkan semangat yang ada dalam diri sendiri? Baik, prosesnya ya Mbak Siva ya. Jadi proses jadi seorang guru SD bagi saya itu adalah perjalanan yang penuh dedikasi ya terhadap pendidikan gitu. Karena setelah saya menyelesaikan pendidikan di bidang PGSD ini, saya memilih untuk mengikuti berbagai pelatihan dan juga sertifikasi yang diperlukan untuk menjadi seorang guru gitu. Nah, melalui tes dan juga pengalaman lapangan, itu saya berhasil meraih status guru dan mendapatkan kesempatan mengajar di SD IT Nur Al-Barkah ini. Masya Allah, jadi dalam menjadi seorang guru juga harus melewati berbagai macam tahapan seperti itu ya Ibu. Nah, waktu pertama kali Ibu mengajar pasti punya sebuah pengalaman nih yang masih diingat atau mungkin memiliki kesan tersendiri sampai sekarang mengenai bagaimana rasanya saat mengajar pertama kali itu. Mungkin ada sedikit nervous atau gugup seperti itu Ibu. Pengalaman pertama ya Mbak ya. Oke. Pengalaman pertama saya ngajar di SD IT Nur Al-Barkah ini nggak bisa saya lupain, itu tidak terlupakan sekali ya. Jadi meskipun awal-awalnya saya merasa tegang gitu kan, biasa awal ngajar itu kan pasti awal melakukan sesuatu hal yang baru itu pasti ketegangan itu ada gitu. Tapi semangat dan juga antusiasme murid-murid saya itu bisa membuat semua ketegangan itu hilang gitu. Meskipun nggak 100% tapi bisa lebih enjoy dalam memberikan materi yang ada di kelas gitu. Penguasaan kelas itu sangat penting ya di awal pertemuan gitu. Jadi selain itu saya juga bisa merasa bangga gitu. Saya merasa bangga bisa berbagi pengetahuan. Kemudian saya juga bisa berkontribusi dalam membantu perkembangan mereka.
Baik Ibu, itu merupakan sebuah hal yang sangat luar biasa dan bisa menjadi sebuah suri tauladan bagi kita semua, terutama untuk saya sendiri sebagai calon guru, bahwa niat dan juga tujuan yang utama dalam jadi guru, apalagi waktu pertama kali mengajar, tentunya saya juga harus mempunyai pedoman bahwa tujuan saya mengajar di sini itu untuk memberikan ilmu dan pendidikan karakter bagi siswa sekolah dasar seperti yang sudah Ibu Lili jelaskan tadi. Dan pasti untuk pertama kali kita melakukan suatu kegiatan atau hal yang baru, maksudnya dalam memulai hal yang baru, pasti pertama-tama kita merasakan adalah sebuah nervous yang pertama kali kita rasakan. Seperti saya juga pernah mengalami waktu presentasi di saat menjadi seorang mahasiswi di kampus untuk pertama kalinya. Dan di situ rasanya sangat gugup seperti itu, Ibu. Baik Ibu, pada saat Ibu mengajar pertama kali di SDIT itu, apakah Ibu mempunyai sebuah kesan tersendiri di sana, Ibu? Setelah mengajar pertama kali di SDIT Nur Al-Barakah ini, jadi kesan yang saya dapatkan itu adalah rasa bangga dan juga rasa tanggung jawab yang saya rasa semakin kuat dalam diri saya ya. Karena kenapa? Karena melihat perkembangan yang anak-anak yang menjadi sumber kebahagiaan tersendiri bagi saya gitu. Saya merasa beruntung bisa berkontribusi dalam membentuk generasi penerus yang cerdas dan berintegritas, insya Allah. Baik Ibu, jadi di saat kita memberikan sebuah ilmu dan membuat sang anak yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, itu merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa dan tentunya dapat menjadi sumber dari kebahagiaan kita. Apalagi kalau mereka sampai ke tahap seperti orang yang sukses di masa depan, begitu ya Ibu. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan inti dari pembicaraan kita hari ini, Ibu, mengenai penerapan P5 di sekolah dasar terkhusus untuk konsep beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terkait dengan konsep beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan sila pertama Pancasila, strategi seperti apa yang Ibu lakukan untuk mengembangkan sikap beriman dan bertakwa dalam diri siswa Ibu? Nah, jadi kan kita sebagai guru itu harus punya tanggung jawab juga ya Mbak, untuk mengembangkan sikap beriman dan juga bertakwa dalam diri siswa gitu kan ya. Jadi di kelas saya itu ada beberapa strategi yang saya gunakan. Jika saya ingin menanamkan pendidikan karakter, saya menerapkan yang pertama menyelenggarakan ceramah dan juga diskusi, yaitu mengenai nilai-nilai moral dan juga etika yang sesuai dengan ajaran agama. Kemudian yang kedua, ada kegiatan keagamaan gitu. Kalau kegiatan keagamaan ini kita biasanya mengundang tokoh agama seperti ustadz ya. Kita ada ustadz tersendiri di sekolah kita untuk memberikan ceramah dan juga pandangan yang bisa memberikan inspirasi kepada siswa-siswa kita. Kemudian kita juga bisa kita sebagai guru juga bisa menjadi model Mbak. Jadi kita bisa memberikan contoh yang baik, bagaimana sikap kita atau perilaku kita yang sesuai dengan nilai-nilai agama, kemudian mengajarkan tentang toleransi, dan juga kita bisa mengajarkan tentang penghargaan terhadap perbedaan agama gitu. Kemudian untuk penguatan etika siswa itu sendiri, kita bisa mengajak siswa untuk mengembangkan kebiasaan berbicara yang sopan dan juga menghargai orang-orang yang lebih tua gitu ya. Kemudian memberikan pemahaman tentang pentingnya jujur, kemudian pentingnya berempati gitu kan ya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita juga melibatkan orang tua Mbak gitu. Jadi dalam kegiatan keagamaan gitu kita
komunikasikan secara terbuka dengan orang tua gitu, untuk membantu siswa dalam memahami nilai-nilai agama, kemudian menerapkannya baik di rumah maupun di sekolah gitu. Dan alhamdulillah kita juga melakukan evaluasi berbasis nilai. Jadi kita menerapkan evaluasi yang dimana itu mencakup penilaian terhadap perilaku moral siswa dan juga spiritualnya juga gitu. Kemudian kita memberikan umpan balik yang positif dan memberikan dorongan untuk meningkatkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai agama seperti itu. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Saya sangat setuju dengan strategi Ibu bahwa mendidik karakter siswa yang sesuai dengan konsep beriman dan bertakwa ini tak hanya melalui peran ustadz atau dari pihak luar mana saja, tetapi juga kita sebagai guru tersebut harus bisa memberikan contoh yang baik bagi anak-anak. Dan peran orang tua juga merupakan faktor terpenting karena pendidikan dari orang tualah yang pertama kali disampaikan kepada sang anak. Benar begitu nggih Ibu? Baik Ibu, selain dari strategi Ibu sendiri, adakah strategi dari sekolah yang turut mendorong perkembangan siswa dalam menerapkan konsep beriman dan bertakwa? Sekolah kami melakukan beberapa strategi untuk mengembangkan sikap beriman dan bertakwa dalam diri siswa. Itu yang pertama melalui pendidikan agama dan juga keagamaan ya. Yaitu yang pertama menyajikan materi agama gitu ya. Jadi yang aplikatif dalam kehidupan sehari-hari kita. Untuk mendorong siswa memahami nilai-nilai moral dan juga etika yang terkandung dalam ajaran agama. Kemudian sekolah kami juga mengadakan doa dan zikir bersama ya. Jadi di sekolah kami itu setiap pagi kita kan masuk 6.50 ya. Kemudian kita mulai kegiatannya dengan murojaah, yaitu membaca Asmaul Husna. Kemudian setelahnya kita sholat duha bersama berjamaah, kemudian dilanjut dengan zikir dan doa. Itu yang kami lakukan, rutinitas kami setiap pagi gitu. Supaya apa? Supaya mendorong siswa untuk berdoa secara pribadi maupun bersama-sama ya. Jadi bisa diterapkan baik di kelas maupun di kegiatan-kegiatan sekolah, ataupun supaya bisa diterapkan juga di rumahnya, seperti itu. Nah, kemudian untuk merangsang pemikiran kritis siswa, sekolah kami menyelenggarakan diskusi keagamaan. Kemudian mengundang pemuka-pemuka agama, atau kita sebut di sini sebagai ustadz ya. Selain itu kita juga ada ustadz di sekolah juga, atau mengundang para ulama besar gitu untuk memberikan ceramah atau khotbah yang bisa menginspirasi dan juga memberikan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai agama gitu. Kemudian kita juga melaksanakan kegiatan amal, yaitu agar bertujuan untuk membantu sesama sebagai wujud nyata dari ajaran agama tersebut gitu. Sehingga kami melibatkan siswa dalam kegiatan kemanusiaan untuk memupuk rasa empati dan juga kepedulian terhadap sesama. Masya Allah, itu berarti sudah memberikan contoh-contoh yang baik dalam hal beribadah dan juga beramal soleh untuk meningkatkan rasa iman dan takwa kepada siswa-siswi sekolah dasar ya Ibu. Untuk pembinaan karakter sendiri, bagaimana kurikulum yang diterapkan oleh SDIT Nur Al-Barkah dalam hal tersebut Ibu? Untuk pembinaan karakter, sekolah kami juga mengintegrasikan pembelajaran karakter dalam kurikulum sekolah seperti akidah akhlak, fikih. Tujuannya untuk mendorong siswa mengembangkan sikap yang jujur, disiplin, kemudian bertanggung jawab. Karena hal seperti itu adalah sebagai bagian dari nilai-nilai keagamaan ya. Kemudian kita juga menggunakan teknologi, memanfaatkan teknologi
untuk menyediakan sumber daya pendidikan keagamaan yang lebih interaktif dan juga lebih menarik gitu ya, menggunakan platform-platform online untuk memfasilitasi diskusi dan juga pertukaran gagasan mengenai keagamaan. Itu yang dilakukan oleh sekolah kami. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Memang di era digital sekarang ini kita tak lepas dari yang namanya teknologi ya Ibu. Apalagi teknologi sekarang kan berkembangnya itu sangat pesat. Jadi mau tidak mau kita juga terbawa dan memang harus mengikuti adanya perkembangan zaman. Dan kalau menurut saya sendiri, sekolah-sekolah zaman sekarang juga harus bisa mengikuti adanya perkembangan teknologi tersebut, Ibu. Dan dengan teknologi yang sangat canggih seperti sekarang, diharapkan dapat membantu proses pembelajaran. Itu menurut saya pribadi ya, Ibu. Baik Ibu, dalam menjalankan strategi sebagaimana yang telah Ibu jelaskan tadi, apakah ada tantangan tersendiri yang harus dihadapi oleh sekolah tersebut, Ibu? Jadi sekolah Islam terpadu atau sekolah dimanapun itu pasti menghadapi berbagai tantangan ya untuk menjalankan strategi untuk mengembangkan sikap beriman dan juga bertakwa yang dimiliki siswa ya. Beberapa tantangannya yang paling sering kita hadapi yaitu karena siswa itu berasal dari latar belakang yang beragam ya, termasuk perbedaan pemahaman dan juga praktek keagamaan gitu. Jadi cara penyelesaiannya itu kita sebagai seorang guru mengadopsi pendekatan inklusif agar memahami kebutuhan individual siswa kami dan juga menciptakan lingkungan yang menerima perbedaan tuh. Tantangan yang juga sering muncul yang selanjutnya itu mengenai keterbatasan sumber daya ya, baik dari segi buku pelajaran, kemudian segi teknologi dan juga fasilitas fisik itu bisa membatasi pelaksanaan strategi yang sudah kami jalankan gitu ya. Jadi penyelesaian atau solusi kreatif yang kami jalankan selama ini yaitu memanfaatkan sumber daya yang ada gitu, kemudian mengajak kolaborasi dengan pihak sekolah, orang tua ataupun masyarakat setempat gitu. Kemudian siswa juga mungkin ada yang memiliki tingkat pemahaman yang berbeda ya terhadap konsep keagamaan. Jadi kami menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memberikan dukungan tambahan kepada siswa kami yang memerlukan, kemudian melibatkan mereka juga dalam diskusi yang berfungsi untuk memperkuat pemahaman mereka. Sekolah kami juga memfasilitasi pertemuan dengan orang tua juga ya secara berkala, kemudian memberikan informasi juga melalui media sosial atau menggunakan surat gitu ya, dan juga merancang program yang melibatkan orang tua gitu dalam kegiatan sekolah. Kemudian kita juga memberikan pembinaan etika dan juga moral sebagai bagian untuk membangun sikap etika dan moral yang memerlukan waktu dan juga konsisten gitu ya dalam pengajaran. Jadi guru seperti kami juga menjadi teladan dalam perilaku sehari-hari. Khususnya untuk apa? Jadi untuk mempromosikan nilai-nilai keagamaan tersebut ya, dan juga memberikan umpan balik juga, umpan balik yang positif kepada siswa kita ya. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Kalau untuk siswanya sendiri ya Ibu, mereka kan tidak mungkin itu harus menerima pengajaran keagamaan sesuai metode ceramah saja, yang hanya bisa membuat mereka merasa bosan, ngantuk, atau seperti menyepelekan seperti itu Ibu. Kadang kan ada ya siswa yang seperti itu. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana langkah dan strategi dari Ibu Lili untuk mengatasi atau meminimalisir hal yang mungkin saja terjadi seperti itu? Kalau strategi dari saya untuk menyajikan materi yang lebih menarik kepada siswa gitu kan dalam materi keagamaan, itu menggunakan pendekatan yang seperti
bermain, kemudian peran cerita gitu kan ya, memainkan peran, kemudian bercerita, kemudian aplikasikan teknologi yang interaktif gitu untuk membuat pembelajarannya lebih menarik sehingga siswa tidak mudah jenuh dalam pembelajaran. Ketika siswa menerima pelajaran dengan kondisi yang rileks, maka insya Allah akan memberikan pemahaman yang berbeda dengan ketika siswa itu belajar dalam keadaan yang tegang. Baik, terima kasih atas jawabannya Ibu. Jadi bisa saya simpulkan dari sini bahwa mental siswa juga harus diperhatikan dalam proses pembelajaran ya Ibu, terutama untuk memperlancar dan juga mengefisiensi proses pembelajaran tersebut. Nah, dari sini yang dapat saya ambil adalah siswa yang tegang itu pasti konsentrasinya rendah ya Ibu. Jadi perlu adanya sebuah metode pengajaran yang menarik untuk diterapkan supaya siswa itu tetap rileks seperti yang telah Ibu jelaskan tadi. Baik, untuk selanjutnya Ibu, kalau misalnya Ibu menjumpai siswa yang keras kepala dan sulit untuk diatur, bagaimana cara Ibu dalam menyikapi siswa tersebut supaya dapat mengikuti instruksi yang Ibu berikan? Kemudian dalam menyikapi siswa yang keras kepala ya Mbak, dan juga sulit diatur, itu menjadi tantangan kami sebagai seorang guru gitu. Jadi ada beberapa strategi yang kami lakukan yang bisa diterapkan untuk mengatasi situasi-situasi demikian ya. Yang pertama dengan cara pendekatan pribadi ya. Kita mengajukan pertanyaan kepada siswa tersebut, kemudian mendengarkannya gitu ya. Kita memberikan perhatian untuk dia, kemudian kita mencoba memahami kenapa sih, apa penyebab dari perilaku keras kepala itu gitu. Kemudian kita juga membangun hubungan yang positif dengan siswa tersebut. Kita tunjukkan rasa empati kita, kemudian kita tunjukkan bahwa kita sebagai seorang guru itu peduli terhadap siswa yang demikian gitu. Baik Ibu, jadi intinya dalam menghadapi siswa yang keras kepala itu kita harus melakukan pendekatan ya, supaya kita dapat mengetahui motif serta latar belakang atau alasan bagaimana siswa tersebut kok bisa seperti itu. Dan selain itu kita juga harus memiliki rasa empati supaya siswa dapat menaruh kepercayaan kepada gurunya. Untuk setiap kelas kan pasti mempunyai aturan ya Ibu, mempunyai aturan tersendiri. Nah, bagaimana harapan Ibu mengenai aturan kelas yang telah Ibu terapkan kepada siswa dan juga siswi kelas 1 tersebut? Jadi kita juga melakukan klarifikasi dan juga harapan kami gitu ya. Jadi kita menjelaskan, saya menjelaskan gitu dengan singkat apa ya harapan saya atau aturan yang ada di kelas saya itu seperti apa, dan juga saya memastikan siswa itu memahami konsekuensi dari perilaku mereka dan juga apa sih manfaat dari mengikuti instruksi yang diberikan oleh gurunya gitu ya. Kemudian kita memberikan pilihan juga kepada siswa kita yang memungkinkan mereka itu merasa memiliki kendali gitu ya atas keputusan yang mereka ambil gitu. Misalnya seperti memberi pilihan waktu atau juga metode gitu ya, metode penyelesaian tugas. Saya juga memberikan pilihan kepada siswa saya yang memungkinkan mereka itu merasa memiliki kendali atas keputusan yang mereka ambil gitu. Misalnya seperti memberikan pilihan waktu atau metode penyelesaian tugas gitu ya. Kemudian saya juga mengajak siswa untuk berdiskusi sebagai pencapaian perjanjian bersama gitu tentang norma-norma kelas, kemudian perilaku yang kita semua harapkan. Dengan saya melibatkan siswa juga dalam pembuatan aturan kelas yang bertujuan untuk meningkatkan rasa memiliki ya.
Kita juga memberikan penguatan yang positif kepada siswa dengan menunjukkan perilaku yang diinginkan. Kemudian kita memuji mereka ketika mereka itu mau mengikuti instruksi kita dengan baik gitu ya. Kemudian memberikan penghargaan atas prestasi yang mereka raih. Kemudian kita juga memberikan ketetapan tentang konsekuensi yang jelas, yang konsisten untuk perilaku yang tidak diinginkan. Kita memastikan bahwa siswa itu juga memahami konsekuensi dari tindakan yang mereka lakukan gitu, dan juga bahwa konsekuensi tersebut juga akan diterapkan secara konsisten. Selain itu, kita melibatkan orang tua juga ya Mbak dalam proses pembelajaran dan mencari dukungan dari mereka juga yang bertujuan untuk membantu mengatasi perilaku sulit siswa kami. Kemudian kita bersama-sama dengan orang tua itu membuat rencana untuk memberikan dukungan-dukungan di rumah. Kemudian kita memberikan waktu dan juga ruang bagi siswa kita untuk menyampaikan pendapat atau perasaan mereka. Kita tunjukkan bahwa kita itu mendengarkan dan juga memahami perspektif mereka. Nah, kalau perilaku sulit itu terus berlanjut gitu, maka kita harus mempertimbangkan untuk melibatkan konselor sekolah atau juga sumber daya pendukung lainnya gitu ya. Kita mencoba berkolaborasi dengan profesional yang bisa memberikan dukungan khusus kepada siswa yang menghadapi kesulitan-kesulitan tertentu gitu. Jadi Mbak ya, setiap siswa itu kan punya kebutuhan dan juga kepribadian yang unik ya. Maka dari itu pendekatan yang kita gunakan juga harus disesuaikan dengan karakteristik siswa tersebut. Kemudian konsistensi, kemudian empati dan juga komunikasi gitu ya. Komunikasi yang terbuka itu adalah kunci dalam mengatasi perilaku sulit dan juga membantu siswa supaya bisa ikut instruksi dari guru dengan baik. Baik Ibu, terima kasih untuk masukan-masukan yang telah diberikan yang tentunya juga sangat bermanfaat bagi saya sebagai calon guru dan juga teman-teman calon guru yang sedang menonton. Baik Ibu, untuk yang selanjutnya, sebagai seorang guru, bagaimana cara melatih kesabaran dan mengendalikan emosi dalam menghadapi siswa dan siswi yang memiliki perilaku buruk dan menjengkelkan? Berbicara tentang perilaku siswa yang buruk ya, jadi kan karakter siswa itu kan berbeda-beda, ada yang nurut, ada yang brengkel ya. Jadi untuk menghadapi siswa dengan perilaku buruk dan juga menjengkelkan itu bisa menjadi ujian kesabaran bagi seorang guru ya Mbak. Nah, supaya bisa mengatasi situasi-situasi seperti itu untuk melatih kesabaran dan mengendalikan emosi itu kita perlu memahami satu ya, faktor penyebab dari perilaku anak tersebut gitu. Jadi kita mengusahakan untuk memahami penyebab perilaku buruk siswa tersebut. Apa yang menyebabkan dia seperti itu? Apakah karena kesulitan belajar atau masalah pribadi atau dari faktor lainnya? Itu kita memahami ya, kita memahami akar masalahnya. Kita juga bisa membuat hubungan yang positif ya, kita membangun hubungan positif dengan siswa kita, kemudian kita memberikan perhatian dan juga mewujudkan sikap peduli tentang mereka ya, supaya siswa itu merasa diterima dan juga dihargai, yang cenderung lebih responsif gitu ya terhadap pembimbingan positif. Kemudian kita juga mempertahankan ketenangan kita gitu, tetap tenang gitu ya dalam menghadapi situasi yang sulit sekalipun. Kemudian kita latih diri kita supaya tidak terbawa emosi. Kemudian jika diperlukan ya,
kita memberikan diri kita waktu untuk bernafas dan juga meresapi situasi yang ada ya sebelum memberikan respon kepada siswa. Dengan siswa kita, kemudian kita memberikan perhatian dan juga mewujudkan sikap peduli tentang mereka ya, supaya siswa itu merasa diterima dan juga dihargai, yang cenderung lebih responsif gitu ya terhadap pembimbingan positif. Kemudian kita juga mempertahankan ketenangan kita gitu, tetap tenang gitu ya dalam menghadapi situasi yang sulit sekalipun. Kemudian kita latih diri kita supaya tidak terbawa emosi. Kemudian jika diperlukan ya, kita memberikan diri kita waktu untuk bernafas dan juga meresapi situasi yang ada ya sebelum memberikan respon kepada siswa. Kita juga berhak ya Mbak untuk meluangkan waktu gitu untuk merenung gitu ya, kemudian untuk merefleksikan interaksi kita dengan siswa kita dan memberikan pertanyaan apakah ada cara yang lebih efektif untuk menanggapi situasi-situasi seperti itu. Nah, kita juga mempelajari teknik manajemen stres seperti olahraga ataupun melaksanakan hobi-hobi yang kita suka gitu ya, untuk membantu kita menjaga keseimbangan emosional kita sebagai seorang guru. Jadi Mbak, kesimpulannya tuh gini, mengendalikan emosi dan juga melatih kesabaran itu memerlukan waktu dan latihan yang terus menerus ya. Jadi kita harus ingat bahwa setiap interaksi dengan siswa itu adalah kesempatan untuk membentuk hubungan yang positif dan juga mendukung pertumbuhan mereka. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Jadi dapat saya simpulkan di sini untuk melatih emosi kita sebagai guru atau saya sebagai calon guru butuh latihan yang ekstra. Dan saya juga dapat melatih diri saya, melatih kesabaran mulai dari sekarang untuk bisa menghadapi hal-hal yang mungkin akan membuat saya jengkel atau marah sehingga tidak bisa mengendalikan emosi. Dan seperti cara Ibu Lili tadi, bahwasanya saat diri kita sedang marah, mungkin saya juga akan menerapkan cara Ibu tadi untuk memberikan diri saya sendiri waktu untuk bernapas ya Ibu. Waktu untuk membuat hati saya tenang kembali dan dapat menyetabilkan emosi. Nah, ini merupakan suatu perjuangan ya Ibu, suatu bentuk perjuangan demi mencerdaskan anak bangsa. Baik Ibu, saya rasa waktu untuk podcast kali ini sudah cukup. Sayang sekali, dan saya banyak mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lili atas ilmu dan juga masukan-masukan yang telah diberikan tadi. Dan saya juga memohon maaf apabila ada perkataan saya yang menyinggung hati Ibu Lili. Semoga Ibu selalu diberikan kebahagiaan dan kesejahteraan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Ibu, saya pamit undur diri. Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Saya tutup ya Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.